Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang franchising. Saya Chandra dengan kelompok saya. Saya Sonya Romansa, NIM 209. Saya Safitri NIM 211. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan definisi franchise itu apa sih. Franchise atau waralaba merupakan hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah dibukti berhasil dan dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Istilah franchise berasal dari bahasa Prancis, yaitu affranchir, yang berarti free, yang artinya membebaskan. Dapat diartikan bahwa waralaba merupakan hak seseorang memberikan kebebasan dari ikatan yang menghalangi kepada orang untuk menggunakan atau membuat atau menjual sesuatu. Ada kata lain selain franchise yang di dalamnya ada franchisor, yaitu pewaralaba, adalah badan usaha atau perseorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektualnya atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimilikinya. Lalu ada franchisee atau penerima waralaba, yaitu badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dana atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki pemberian waralaba. Yang terakhir ada franchise fee atau biaya awal waralaba, yaitu biaya yang harus dibayarkan di muka sebelum gerai waralaba kamu mulai beroperasi. Biaya tersebut dibayarkan untuk lisensi atau hak menggunakan merek yang diwaralabakan selama jangka waktu waralaba dan untuk menggunakan pedoman operasional yang telah disepakati. Selanjutnya ada jenis-jenis franchising, yaitu franchise asing atau dari luar negeri. Jenis waralaba ini lebih mengarah disukai masyarakat karena waralaba ini mempunyai sistem yang berlaku lebih jelas. Merek perusahaan telah diterima oleh orang di seluruh dunia. Selain itu juga dinilai lebih bergengsi. Contohnya seperti Subway, McDonald's, KFC, Burger King, 7-Eleven, Pizza Hut, Hertz, S. Hardware, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada franchise dari dalam negeri, yaitu waralaba jenis ini masuk ke dalam kategori pilihan investasi untuk orang yang hendak menjadi pengusaha dengan cepat tetapi tidak mempunyai pengetahuan cukup tentang awal dan kelanjutan usaha pemilik waralaba. Contoh jenis waralaba yang berasal dari dalam negeri adalah restoran cepat saji seperti SLE 77, ada Indomaret, ada Pecel Lele Lela, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada jenis waralaba berdasarkan kriteria. Yang pertama ada waralaba produk. Produk yang dijual dalam bentuk barang seperti makanan. Contohnya seperti McDonald's dan makanan-makanan yang cepat saji. Kedua ada waralaba jasa, adalah jenis waralaba yang memberikan produk dalam bentuk layanan jasa. Lalu yang ketiga ada waralaba gabungan. Produk yang dijual pada jenis waralaba ini adalah dalam bentuk suatu barang dan jasa. Selanjutnya ada waralaba menurut Simar dan Scarborough. Yang pertama ada waralaba dagang, yang bisa disebut juga trade name franchising, adalah sistem waralaba di mana terwaralaba atau franchisee membeli hak untuk memakai nama dagang dari pewaralaba tanpa harus semata-mata mendistribusikan produk-produk tertentu yang menggunakan nama dagang pewaralaba. Contohnya, meliputi suatu merek True Value Hardware atau Western Auto. Lalu yang kedua ada waralaba distribusi produk atau product distribution franchising, adalah sistem waralaba di mana pewaralaba memberikan hak kepada terwaralaba
untuk menjual produk tertentu dengan nama, merek, dan merek dagang pewaralaba melalui jaringan yang selektif dan terbatas. Contohnya seperti mobil, minuman ringan, alat rumah tangga dan kosmetik dan lain sebagainya. Yang ketiga ada waralaba murni, disebut juga waralaba komprehensif atau waralaba format bisnis. Adalah sistem waralaba di mana pewaralaba menjual kepada terwaralaba suatu sistem dan format bisnis yang lengkap. Contohnya, restoran cepat saji, hotel, perusahaan layanan bisnis, agen penyewaan mobil, lembaga pendidikan, peritel alat kecantikan, dan berbagai jenis bisnis lainnya. Selanjutnya ada keuntungan dari waralaba. Jadi yang pertama, dukungan dan pelatihan manajemen. Lalu yang kedua ada daya tarik merek. Yang ketiga ada standarisasi kualitas barang dan jasa. Lalu selanjutnya ada program periklanan nasional dan bantuan keuangan. Lalu ada juga keuntungan lainnya yaitu produk dan format bisnis yang sudah terbukti, pemusatan daya beli dan lain sebagainya. Lalu ada kerugian dari waralaba. Yang pertama adalah iuran waralaba dan royalti terus-menerus. Lalu sepenuhnya mengikuti operasi standar. Lalu adanya batasan pembelian. Dan ada juga lini produk yang terbatas. Lalu ada syarat kontrak dan pembaruan. Dan ada juga program pelatihan yang tidak memuaskan. Lalu ada kejenuhan pasar, kurangnya kebebasan, dan lain sebagainya. Ada tips untuk membuka bisnis franchise. Jadi yang pertama, ada ciri khas yang menarik. Ciri khas di sini yang dapat menjadi pembeda antara franchise yang kita miliki dengan franchise yang lainnya, yang dapat menjadi daya tarik konsumen untuk membeli franchise yang kita miliki. Lalu catatan keuangan. Catatan keuangan di sini untuk melihat dan mengetahui perkembangan bisnis yang lagi dijalankan. Lalu ada SOP yang jelas. SOP di sini berkaitan dengan standar operasional prosedur di perusahaan yang akan dijalankan sebagai pedoman dan acuan bagi karyawan. SOP juga harus dibuat dengan cara yang sederhana agar semua proses bisnis yang kamu dapat menjadi lebih mudah dan berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir ada kesinambungan antar franchise. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.